Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan mulai membahas mengenai type of is type guard ya. Apa itu type of is type guard? Type of is type guard adalah type of itu merupakan type guard maksudnya ya. Nah, bagaimana type of ini bisa menjadi type guard? Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam TypeScript pengecekan terhadap nilai yang dikembalikan oleh type of merupakan type guard ya, yaitu menjaga tipenya ya. Dia menjaga tipenya itu harus sesuai ya dengan apa yang dicek. Nah, di sini dikatakan karena TypeScript encodes bagaimana type of beroperasi pada nilai-nilai yang berbeda, dia akan mengetahui beberapa kelemahan dalam JavaScript. Misalkan, perhatikan di dalam list berikut ini ya. Type of tidak mengembalikan string null ya. Nah, kita cek ya. Kita lihat di sini contoh programnya itu function print all strs string atau string array atau null ya. Ini merupakan parameter tag annotation-nya. Nah, lalu di sini dilakukan narrowing ya. Jika type of strs sama dengan object ya. Jadi dicek nih sama type of nya. Dia melakukan type guard terhadap object ya. Tapi yang jadi masalah di sini object itu bukannya hanya string array saja ya, tapi juga termasuk null. Nah, jadi di sini ketika masuk ke dalam for s of strs ya, maka kode ini ketika dijalankan ya dengan komen tsc, yaitu ketika dikompil ya oleh TypeScript, maka akan mengeluarkan error message ya, yaitu strs is possibly null. Artinya ya strs kemungkinan null nilainya. Ya. Tapi di sini tidak termasuk pengecekan terhadap string ya. Meskipun memang string berupa array ya. String juga berupa array ya, bisa kita anggap array sebenarnya string, sama seperti string array ini. Tapi string yang biasa ini tidak termasuk objek ya, tidak termasuk objek. Hanya string array yang termasuk objek. Ya, dan null ya, null juga termasuk objek. Ya. Nah, mengapa null bisa termasuk objek kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat console.log s ya. Jadi dia menampilkan s ini maksud awal dari program ini dibuat ya. Lalu di sini kita bisa lihat else if. Nah, di bagian else if baru kita handle ya type of strs sama dengan string. Nah, di sini console.log strs ya. Kalau tidak termasuk string atau string array atau null ya, tidak melakukan apa-apa, do nothing jadi. Nah, oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai type of is type guard. Di dalam fungsi print all ya, seperti yang sudah pernah kita bahas di slide sebelumnya ya, seperti ini ya. Dalam function print all, kita mencoba untuk mengecek jika strs adalah sebuah objek untuk melihat apakah itu sebuah tipe array ya. Jadi objek yang memiliki tipe array maksudnya di sini. Tapi kenyataannya dalam JavaScript ya, type of null sebenarnya objek juga ya. Hal ini merupakan kesalahan accident yang tak disengaja jadi ya, berupa accident ya. Berupa kecelakaan yang kurang beruntung ya. Secara sejarah. Berarti ya karena dari awal desain JavaScript sudah ada kesalahan, yaitu bahwa null didesain sebagai objek ya, returnnya. Nah, jadi di sini dikatakan TypeScript memberitahukan kita bahwa strs ya hanya dipersempit, itu narrowed down
ke string array atau null ya, dan bukan hanya string array ya. Hal ini merupakan urutan yang bagus ya, dimana kita akan menyebutnya truthiness checking ya, yaitu pengecekan kebenaran jadinya. Truthiness narrowing, apa itu artinya truthiness narrowing ya? Truthiness narrowing itu artinya mempersempit kebenarannya ya, truthiness. Nah, kita bisa lihat di sini dalam JavaScript kita bisa menggunakan ekspresi apapun juga ya, dalam conditional atau and atau or ya, atau if statement ya, atau boolean negation ya, exclamation mark, dan lain-lainnya ya. Nah, sebagai sebuah contoh ya, if statement tidak mengharapkan kondisinya untuk selalu punya tipe bulan. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Function get users online message ya, num users online ya, yang di expect yaitu type-nya number. Lalu if num users online, if di sini yang di expect adalah ya tipenya number ya. Tipenya number, bukan boolean. Tapi tentu aja returnnya juga tetap boolean ya. Returnnya tetap boolean pada akhirnya, yaitu true or false ya. Lalu di sini dikatakan return ya, dalam if ini return dia string num users online ya, online now. Berarti ada ya 6 users online ya, misalkan kita masukkan 5 jadi ya online now. Nah, kalau dia bukan berupa number, kita masukkan string atau apapun juga masuknya ke sini ya, yaitu return nobody else. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini secara desain ya, jadi secara desain seperti ini ya. Tapi kalau kita masukkan bukan number ya, tentu saja hasilnya akan error ya, kan error. Karena di sini tidak ada narrowing untuk yang non number, dan di sini udah jelas yang harus masuknya number. Coerce to boolean, apa artinya? Artinya di convert secara otomatis tipenya ke boolean ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dalam JavaScript construct seperti if ya, pertama kali akan di convert secara otomatis ya, kondisi mereka ke boolean untuk menjadikannya make sense ya, dan kemudian memilih cabangnya ya, tergantung pada apakah hasilnya itu true or false ya, jadi benar atau salah. Nah, nilai-nilai seperti 0, none ya, not a number, atau empty string di sini ya, dalam double quote atau dalam single quote tapi nggak ada apa-apanya. Lalu atau no n ya, artinya big integer tapi artinya 0 ya, 0 tapi dalam big integer, yaitu no n, atau null atau undefined ya. Semuanya di coerce ke false, artinya apa? Akan di convert secara otomatis tipe-tipe ini menjadi false, dan nilai-nilai lainnya akan di coerce ke true ya, ke benar. Ya, kita masih membahas mengenai coerce value to boolean ya, yaitu menerjemahkan secara otomatis ya tipenya ke boolean. Nah, di sini katakan kita bisa selalu menerjemahkan nilai-nilai ini ke boolean dengan menjalankan mereka melalui boolean function, atau dengan menggunakan yang negation ya, negation double boolean yang lebih pendek ya, negation double boolean yang lebih pendek. Jadi kita bisa menggunakan cara lain ya, yaitu ada cara menggunakan double boolean negation. Nah, seperti apa ya? Nanti kita lihat ya contoh kodenya. Di sini ada catatan ya, bahwa yang terakhir yaitu seperti di sini ya, double boolean yang terakhir memiliki kelebihan ya, yang mana TypeScript akan menganggap boolean ya, tipe boolean itu
Ya, tipe boolean itu literal ya. Tipe boolean literal tersebut menjadi true ya, menjadi benar. Ya, sedangkan contoh yang pertama ini yang boolean hello ini ya akan dianggap sebagai tipe boolean. Jadi kita bisa lihat ya di sini contoh programnya itu keduanya ya akan menghasilkan true. Apakah kita pakai built-in function boolean ya hello. Nah, di sini tipenya boolean ya. Nilainya true ya, tapi tipenya tetap boolean. Udah jelas karena dia built-in function boolean ya yang kita gunakan. Jadi tipenya boolean tapi nilainya true. Nah, bagaimana kalau kita pakai double exclamation mark di sini ya, yaitu dua buah tanda seru. Lalu word. Nah, type-nya juga udah true kalau di sini ya. Type-nya true ya, value-nya juga true. Nilainya true. Kenapa di sini dikatakan yang terakhir seperti di sini ya, catatannya yang terakhir yaitu yang pakai dua buah tanda seru, word ya ini punya kelebihan bahwa TypeScript menganggap dia sudah tipe boolean ya, udah tipe boolean true ya, ini sudah dianggap sebagai tipe boolean true ya secara literal ya. Jadi benar-benar literal boolean type true seperti dikatakan di sini ya. Literal boolean type true. Berarti di sini yang dua buah tanda seru word ya sudah dianggap boolean type true ya. Boolean type true. Jadi sudah gimana ya? Sudah dianggap literal gitu. Sudah memang dasarnya gitu. Sudah memang dasarnya. Dasarnya tuh udah dianggap tipenya booleannya true ya. Beda di sini, kalau yang di atas boolean hello ini masih dianggap tipenya boolean, berarti masih ada kemungkinan menurut tipenya value-nya bisa true or false. Seperti itu. Ya. Jadi kebetulan di sini value-nya true ya, tapi masih ada kemungkinan value-nya false karena dia tidak literal boolean type true ya, tidak. Ya, tapi kalau di word ini menggunakan dua buah tanda seru sebelum kata word ini udah literal boolean type-nya udah true. Ya berarti value-nya pasti true, nggak mungkin value bisa ada kemungkinan false, itu nggak ada kemungkinan yang lainnya. Nah, ini maksudnya. Nah, lalu di sini dikatakan cukup populer ya untuk menggunakan tingkah laku ini ya, khususnya untuk menjaga dari nilai-nilai seperti null atau undefined. Checking truth ya. Apa itu arti checking truth ya? Kita mengecek yang benar yang mana. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas ya sebelumnya di slide-slide sebelumnya ya. Kita sudah tahu bahwa yang not truthy ya, yang artinya falsely ya, itu yang mana aja. Itu kan kategorinya nggak banyak ya, cuma no, none ya, empty string ya, atau no and ya, dan null ya, null dan undefined. Nah, jadi sisa dari itu, di luar dari itu pasti truthy gitu. Nah, kita tinggal cek aja. Kita bisa lihat contoh programnya itu function print all strs, mirip seperti tadi ya, string atau string array atau null ya. Tapi di sini bedanya if-nya, if kita ada pengecekan terhadap truthy, yaitu strs, artinya kalau strs ini true ya, berarti strs ini nggak boleh termasuk null. Ini udah pasti nih, null pasti terlempar keluar ya. Nah, juga strs nggak termasuk empty string ya, itu udah keluar ya. Dan type of strs juga object ya, di sini udah jelas, berarti narrowingnya hanya ke string array ini ya, karena hanya dia yang sebagai objek gitu. Nah, kita akan jalankan yaitu for cons s of strs console.log s. Nah, kalau tidak ya, di sini untuk yang lain-lainnya masuk ke dalam sini ya, akan dicek lagi type of strs sama dengan string, maka akan masuk di sini berupa string ini ya. Tapi null tetap tidak masuk dalam else if ini ya. Tapi kalau misalkan empty string tetap masuk juga di sini ya, di else if ini. Nah, dia akan melakukan console.log strs. Dia akan tampilkan ya stringnya ke layar. Nah, di sini dikatakan
kita kita menyingkirkan error ya yang di atas ini dengan mengecek jika STRS truthy ya. Hal ini paling nggak menghindari kita dari error yang berbahaya ya ketika kita menjalankan kode kita, seperti type error ya. Jadi kalau kita jalanin ya tidak ada pengecekan truthy ini, maka akan keluar ya error message seperti ini ya ketika kita jalankan dengan TSC, yaitu type error null is not iterable ya. Udah jelas kalau sampai null masuk ke dalam sini, ke dalam for ini ya, akan keluar message ini null is not iterable ya, karena null memang nggak bisa masukin ke dalam looping ya, seperti itu. Nah di sini katakan ingat bahwa truthiness checking, yaitu pengecekan truthiness pada primitif, seringkali ya menghasilkan error ya, jadi rentan untuk menjadi error ya maksudnya. Wrap entire body in truthy check, maksudnya apa? Maksudnya kita bungkus keseluruhan body ya daripada function tersebut di dalam pengecekan truthy. Nah ini salah satunya, seperti dikatakan bahwa pengecekan truthy ini bisa rentan terhadap error. Nah ini salah satu contohnya ya kalau kita salah melakukan pengecekan terhadap truthy, yaitu sama function print all ya. Kita lihat contoh programnya. STRS itu string atau string array atau null ya, tapi sini udah jelas dikatakan jangan lakukan ini ya. Kenapa ya? Karena if STRS ya, dia akan melakukan truthy check secara keseluruhan ya dari isi function ini ya, jadi nggak ada kemungkinan lain. Jadi maksudnya kalau misalkan di sini yang masuk adalah sebuah empty string ya, sebuah string yang kosong ya, hanya berupa double quote 2 kali atau single quote 2 kali, maka nggak bisa dihandle di sini ya. Karena apa? Karena dia nggak termasuk truthy ya, udah langsung terlempar. Meskipun maksud kita tadinya kita hanya ingin melempar null, kita hanya ingin tidak mengizinkan null, tapi nyatanya double quote yang isinya kosong pun ikut tidak bisa masuk. Nah itu yang jadi masalah ya dengan kode model seperti ini. Jadi sama ya dalamnya semuanya ya, tapi STRS nya pengecekannya jadi di awal ya. Bisa kita bandingkan dengan contoh di slide sebelumnya. Nah kita bisa lihat ya di slide sebelumnya seperti ini. Jadi dia memberikan ruang ya untuk pengecekan terhadap string yang kosong ya, empty string, yaitu masuk ke dalam else if. Tapi kalau di sini else if ya, kita bisa lihat ya dia tidak akan menghandle empty string ya, tidak akan. Karena apa? Karena udah disegat oleh if STRS ini ya, itu tidak termasuk karena if STRS ini hanya mengembalikan truthy ya, jadi yang benar saja gitu. Jadi yang benar ya tentu tidak termasuk null terlempar, dan juga tidak termasuk string yang kosong ya, tidak termasuk. Jadi akibatnya else if ini tidak bisa menghandle string yang kosong. Nah seperti itu. Nah, jadi ini hati-hati gitu ya untuk melakukan truthy check, karena itu prone to error, jadi maksudnya rentan untuk melakukan kesalahan ya. Nah di sini dikatakan bahwa kita membungkus keseluruhan badan dari fungsi ini dalam truthy check ya, tapi ini merupakan tapi ini memiliki downside yang mendasar ya, artinya memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu kita mungkin tidak lagi ya menghandle empty string case dengan benar ya. Kita mungkin tidak menangani ya kasus empty string ya, yaitu string yang kosong dengan benar. TypeScript maksudnya tidak mengkhianati kita di sini sama sekali ya, tapi ini merupakan tingkah laku yang mana berharga untuk dicatat ya jika kita nggak gitu mengenal JavaScript ya. TypeScript bisa menjadi sering menolong kita
mendapatkan bugs ya, mendapatkan bugs di awal. Tapi jika kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa dengan sebuah nilai ya, maka hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan tanpa menjadi terlalu strict ya. Jadi begitu banyak yang bisa dilakukan gitu, tapi tanpa menjadi terlalu strict. Nah, jadi kalau ini kan terlalu strict ya, bahwa kalau string yang kosong juga bener-bener dilempar ya. Nah, jadi masih banyak hal lainnya maksudnya di sini ya, yang bisa kita lakukan tanpa menjadi terlalu strict ya, terlalu ketat. Ya, jika kita ingin di sini ya, kita bisa meyakinkan bahwa kita menghandle situasi seperti ini dengan linter ya. Jadi kalau kita mau ya, kita bisa kita bisa yakin ya, kita cukup pede lah ya, cukup percaya diri gitu intinya ya, bahwa kita bisa handle situasi ini ya juga dengan linter ya. Linter itu sebenarnya sebuah tool ya, sebuah tool untuk memastikan bahwa kode kita ini tidak ada seperti syntax error atau error yang lainnya ya. Ya seperti ini kan, ini termasuk error ya. Sebenarnya ini termasuk error ini ya. Bukannya error, maksudnya ya tidak direkomend gitu seperti ini. Mungkin kita tidak sengaja kita membuat kode seperti ini, yang mana sebenarnya kita masih ingin mengecek falsy kalau nilainya itu berupa empty string, tapi tanpa kita sengaja kita sudah melempar empty string tersebut keluar. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya.